Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di konten paling gak jelas, culam susu, curhat malam, suka-suka. Bareng gua Satria Panji. Nah, untuk tema pada malam hari ini, langsung aja bos, masih dalam edisi Ramadan. Ini kita lagi menjelang Idul Fitri ya bos ya, menjelang Lebaran. Tapi kayaknya masih relevan ya kalau kita ngomong mengenai 3M ya. 3M ini ada hubungan sama Covid. 3M itu apa bos? 3M mudik. Ya, mudik di sini adalah yang akan kita bahas nih. Gue mau coba ngomongin pro kontra mudik nih bos. Lagi Covid gini nih, kan lagi rame nih kemarin ya. Jadi tuh udah 2 tahun kayaknya nih kita nggak bisa mudik nih bos. Emang Covid ini agak tae juga nih. Jadi nggak bisa mudik nih kan karena adanya Covid ya. Aturan pemerintahnya kayak gitu tuh bos. Nah, ngomongin mudik ya, pengalaman mudik dulu tuh dari gua kecil kayaknya hampir tiap tahun ya, nggak pernah kelewat ya. Hampir berarti kalau kayak umur gua sekarang tuh 28 tahun gitu, 28 tahun nggak pernah nggak mudik gitu. Sempet tuh kemarin terakhir nggak mudik 2018 itu lahiran anak gua, waktu itu lagi dinas di Bali. Jadi alhamdulillahnya kebetulan pas lagi Ramadan ya, anak gua lahir yang pertama. Jadi kita semua sekeluarga lebaran di Bali gitu, jadi nggak mudik. Nah 2019 alhamdulillah masih bisa tuh. Nah 2020 nih mulai ngehe nih Covid nih. 2020 gak bisa, oke, gak boleh ya. Terus 2021 nih kita udah nunggu, kita udah nahan, kita udah tahun 2020 kemarin. Oke, Covid lagi awal-awal lagi ganas kan. Terus kita taat protokol, oke, kita sabar, kita berdoa ya Allah semoga dipanjangkan umurnya untuk saudara-saudara kita, untuk kakek nenek kita, orang tua kita di daerah gitu kan. Biar 2021 ini kita bisa ketemu nih, bisa merayakan lebaran bareng keluarga besar gitu kan. Tapi ternyata nggak bisa, pemerintah melarang mudik bos. Ini nih yang nanti kita coba bahas ya. Apakah sebenarnya bilang tepat nggak tepat tuh relatif ya kan, mungkin ada dari sisi pemerintah, ada dari sisi masyarakat juga gitu kan. Cuman tuh kalau yang namanya mudik tuh emang kayaknya relate banget ya, kayaknya sangat-sangat melekat banget gitu sama masyarakat Indonesia gitu kan. Ya mungkin khususnya di Pulau Jawa, walaupun sebagian besar ada yang ke Pulau Sumatera gitu kan, juga lumayan banyak. Mungkin juga ke bagian timur bisa jadi juga ada gitu yang mudik gitu kan. Karena kalau pengalaman gue dulu aja tuh karena dari kecil ya banyak gitu pengalamannya. Misalnya contohnya sempet gue naik mobil sampai nginep, itu lupa sih tahunnya berapa sih, tapi kayaknya sekitar SMA lah kalau nggak salah. Itu mau nggak mau waktu itu lagi macet banget, apa yang lagi Brexit ya kalau nggak salah ya, fenomena Brexit, Brebes exit itu yang baru diresmikan. Harus nginep bos, gila, lebih dari 24 jam di jalan. Dari yang harusnya biasanya ya kalau naik mobil tuh 10 jam lah sampai 12 jam itu udah standar banget ya, maksimal itu kan kalau dari Jakarta ke Jawa Tengah ya, di Kabupaten Kebumen gitu. Nggak jauh-jauh banget sebenarnya, itu sampai harus nginep. Terus juga pernah, katanya sih nyokap gue pernah cerita gitu, waktu gue masih ya 3 tahun 5 tahun katanya. Waktu itu lagi ada fenomena yang namanya ini bos, apa tuh namanya, kolor ijo, bukan kolor ijo, apa ya, gondoruo atau pocong atau apa gitu. Tapi itu yang kayak kasarnya tuh jadi-jadian gitu. Jadi kayak malah itu mengerucut ke tindak kriminal gitu. Nah jadinya mereka nyamar jadi kayak setan-setanan gitu, nakutin korbannya, mungkin ntar jadi dibegal atau rampok gitu kayak gimana. Itu dibela-belain naik kereta lagi musim kayak gitu kan. Terus waktu itu tuh nggak dapet tiket. Waktu itu kan sistem kereta nggak kayak sekarang ya bos ya, yang udah lebih nyaman segala macam gitu. Nyaman dulu tuh ya udah sistemnya bebas tempat duduk gitu katanya. Jadi udah dapet tiket tapi tempat duduknya kita duluan gitu kan. Ya dulu kebayang mungkin orang tua gua udah pesan tapi mungkin dilalahnya yang tujuan Kebumen habis.
Jadi dia waktu itu naik ke tujuan lain, ke Jogja gitu, tapi nggak lewat Kebumen. Nah akhirnya tuh nyokap gue kayak nyamperin kondekturnya gitu atau masinisnya, ya minta tolong lah, karena memang lagi nuansa mau berkumpul gitu kan, dibela-belain dari jauh-jauh, dari awal perjalanan kayaknya di notice pas waktu lewat arah Kebumen, nggak apa-apa diturunin di tengah rel aja gitu. Jadi bukan di stasiunnya, jadi sebelum pemberhentian Kebumen memang kayak sengaja berhenti sebentar, akhirnya turun. Kalau nggak salah tuh di sawah bos, gila, di sawah. Jadi nyokap gua gandeng sama gue waktu itu masih kecil juga, itu harus ngelewatin sawah untuk bisa sampai kampung gitu, harus nyampe rumah mbah gua gitu kan. Nah itu sampai perjuangan sampai kayak gitu tuh, padahal waktu itu lagi banyak lagi ngeri-ngerinya teror itu. Terus ya alhamdulillahnya semenjak kayak kuliah terus mungkin kerja ke sini, alhamdulillah juga sempat naik pesawat juga gitu mudiknya, turun di Jogja terus naik bis sebentar gitu kan. Itu alhamdulillah pengalamannya cukup menyenangkan ya, karena bisa cepet gitu kan untuk sampai ke rumah mbah gua. Nah intinya kayaknya tiap masyarakat Indonesia tuh punya kenangan tersendiri ya mengenai mudik ini. Jadi juga selain mereka punya cerita buat mereka sama keluarganya, anak-anaknya gitu, dan mereka juga punya cerita gitu di kampung halaman. Kayak misalnya mungkin mudik tahun kemarin si adik sepupunya yang A baru misalnya kelas 4 SD, terus mungkin tahun depannya udah kelas 5 SD, tapi ada perubahan-perubahan yang kayak gimana yang signifikan. Nah itu jadi kayak memang mudik ini momen berkumpul keluarga yang ditunggu-tunggu banget gitu, karena ya memang akan banyak kenangan di situ gitu loh, akan banyak kebersamaan gitu kan di situ, sehingga ya mungkin buat orang apapun mungkin golongannya, mungkin kelas atas, kelas menengah atau kelas bawah, mungkin ya mereka bela-belain gitu dengan segala moda transportasi demi kumpul sama keluarga, karena momennya itu bos, momennya yang memang sangat sulit gitu untuk dilewatkan gitu. Tapi kita balik lagi nih untuk sekarang nih 2021 ya, udah hampir setahunan COVID. Gue nggak ngerti juga nih, nggak kelar-kelar ternyata bos. Nggak tahu pemerintah yang memang kurang apa, atau mungkin kita warganya nggak bisa mentaati protokol dengan baik gitu. Gue juga bingung gitu jadinya. Ya dengan adanya pro kontra larangan ini tuh jadi lumayan ada kehebohan gitu, keramaian gitu mengenai mudik ini gitu kan. Nah jadi tuh memang pemerintah sih ya, yang seperti kita tahu udah banyak lah ya terobosan-terobosannya ya maksudnya berusaha sekuat tenaga juga dengan berbagai kebijakan dia, dengan Satgas Covid-nya, terus juga terakhir dengan adanya vaksin. Udah benar-benar kita dari pemerintah ada stimulus ekonomi juga gitu, sebagian bantuan langsung tunai juga gitu, untuk ibaratnya bisa menghandle si Covid ini gitu biar terkendali gitu. Terus juga dari masyarakat sebenarnya sih sudah banyak juga mungkin tokoh-tokoh masyarakat ataupun juga public figure dan lain-lainnya yang sudah mengajak gitu untuk taat protokol. Cuman ya pasti namanya dua sisi ya, ada juga gitu banyak, nggak sedikit juga gitu kebijakan-kebijakan pemerintah yang menuai pro kontra juga terkait Covid ini gitu. Misalnya kayak menjelang larangan mudik kayak gini nih, kemarin ditemukan ada WNA yang nggak lama dari luar negeri datang ke Indonesia, terus yang kasusnya di India juga ada lagi kecolongan bisa masuk. Nah itu tuh kayak ngebuat ya, jadi kita masyarakat tuh serba bingung gitu. Nah ini pemerintah tuh maunya apa sih sebenarnya sih gitu kan, kayak nggak jelas gitu, mencela-mencela. Jadinya masyarakat tuh bingung gitu, mau ngikutin pemerintah tapi pemerintah sendiri kadang ngelanggar juga gitu. Walaupun ya gue juga sadar gitu, dari sisi masyarakat juga nggak 100% semuanya pada taat protokol gitu ya. Sebagian masih banyak yang ke kerumunan, nggak pakai masker gitu kan. Terus juga masih sering adain ngumpul-ngumpul tapi bukan yang esensial gitu. Nah jadi memang dari dua sisi ini gitu yang bikin ya gue juga nggak tahu sih. Kayaknya sih bagi sebagian masyarakat tuh udah mulai capek gitu ya. Ya mungkin opini gue pribadi gitu ya, yang memang memaksakan mudik tahun ini tuh bagi sebagian orang ya mereka kayak nganggep ya gue tahun lalu 2020 tuh udah total gitu, gue udah jaga protokol, gue udah di rumah aja bahkan sebulan full ya, bulan Ramadan.
Gua nggak ikut taraweh apa sampai sholat Idul Fitri juga di rumah ya. Itu udah kemana-mana, nggak keluar rumah kecuali untuk kerja misalnya gitu kan, udah pakai masker segala macam, hand sanitizer, pokoknya udah taat protokol lah. Ini bagi sebagian opini masyarakat yang ini ya, yang maksudnya menganggap dia sudah taat protokol banget nih dari tahun 2020 sampai setahunan nih 2021 untuk menunggu biar COVID ini turun gitu. Nah tapi ternyata kenyataannya mudik masih dilarang nih bos. Jadi dia dalam hati tuh kayak gondok gitu kan, jadi kayak udahlah gitu, kayak gue udah capek-capek setahun gitu kan, tapi kasus gak turun-turun, emang tae nih. Maksudnya gak tahu nih pemerintahnya yang salah apa emang masyarakatnya ini. Pokoknya gue tahun kemarin tuh udah bela-belain gak ketemu nih. Ini kalau tahun sekarang sampai tidak mudik lagi, ya emangnya dalam hati dia ada yang bisa ngejamin apa keluarganya dia, kakek neneknya atau mungkin orang tua, saudara-saudara di kampung tuh masih ada umur gitu kan buat tahun depan. Siapa yang bisa jamin gitu? Emangnya Anda Tuhan gitu? Maksudnya kalian ini yang membuat kebijakan melarang mudik tahun depan gitu kan, misalnya disuruh ditunggu lagi, itu pun kalau misalnya sudah terkendali. Nanti dengan alasan serupa tahun depannya lagi, sampai nunggu 5 tahun apakah tidak boleh mudik. Lalu si orang ini ya bertanya, emangnya umur mbah gue, orang tua gue di kampung sampai panjang segitu gitu ya. Kalau alhamdulillah sampai masih bisa nyampe gitu kan, nanti di tahun ke-6 dia mudik masih bisa ketemu. Tapi kalau enggak ya gimana kan gitu. Mereka akhirnya mungkin mikirnya ya udahlah terabas aja gitu kan. Ya mungkin memang masih ada sebagian orang yang kalau misalnya mudik itu juga yang bagian pro ya untuk larangan mudik ini, nganggap ya mudik tuh bisa membawa pencegahan bisa memperparah gitu penularan COVID gitu kan ke daerah-daerah gitu. Malah ada banyak yang ditemuin dari berapa ribu pemudik itu, sebagian besar 50% lebihnya tuh positif gitu kan. Nah ini kan juga katanya malah bisa menularkan juga ke saudara-saudara di kampung, malah juga bisa membuat risiko untuk kematian itu makin tinggi gitu kan. Jadi salah gitu katanya argumen yang kalau misalnya ngejamin kalau misalnya tahun depan itu nggak bakal masih sehat-sehat. Justru kita kalau ke kampung tuh malah bisa membuat mereka pada sakit kayak gitu kan. Nah tapi ya balik lagi juga sih sebenarnya ya itu tadi, kayak masyarakat agak susah dibendung karena di satu sisi kalau kebijakannya itu serius, maksudnya nggak tumpang tindih, nggak mencela-mencela segala macem, itu mungkin kita sebagai masyarakat kayak oke, fine gitu ya, fair, jadinya adil gitu. Tapi ini nggak jelas gitu bos, mudik dilarang, terus wisata dibuka katanya. Terus apa lagi? Oh kemarin sebelumnya pilkada tuh boleh gitu. Terus masih banyak kerumunan di mall. Di mana lagi ya? Jadi kayak serba nggak jelas gitu. Kalau misalnya nggak boleh, ya udah yang lain juga dilarang juga gitu. Biar kita selaras gitu kebijakannya gitu. Emangnya kalau misalnya mudik dilarang di tanggal berapa sih? 6 sampai 17 Mei ya kalau nggak salah ya. Emangnya COVID nggak ada di tanggal-tanggal itu, di tanggal setelah itu gitu kan. Jadi ibaratnya lu nggak boleh mudik tanggal 6 sampai 17 karena di situ tuh ada virus COVID-nya. Tapi sebelum itu dan setelah itu tuh tidak ada, jadi boleh untuk mudik gitu kan. Ya walaupun dengan embel-embel nama-nama pengetatan ya, terus segala macam. Justru kalau menurut gue, kalau misalnya memang pemerintah pengen membuat kebijakan yang lebih lebih win-win solution gitu ya, ya justru pengetatan itu, maksudnya dengan kebijakan pengetatan atau pembatasan armada, pembatasan kapasitas kursi gitu ya, bukan dengan cara melarang tapi di tanggal-tanggal tertentu. Nah ini kan agak sedikit menggelitik sebagian orang gitu ya, sebagian besar orang gitu ya. Kayak kemarin sebelumnya ada kebijakan juga jam malam. Misalnya mall cuman boleh kafe beroperasi sampai jam 8 malam. Kayak gitulah. Emang COVID-nya baru ada setelah itu gitu kan. Di atas jam 8 baru ada COVID, sebelum jam 8 gak ada, makanya boleh gitu kan. Jadinya kan kayak agak kontradiksi gitu ya kan. Terus juga ini juga mudik cuman dilarang 6 sampai 17. Berarti kan kasarnya ya lu nanti kalau mudik di tanggal itu bisa menularkan kepada saudara-saudara di kampung, ada COVID tanggal segitu. Berarti kan logikanya masuk juga dong, di luar tanggal itu tidak ada COVID.
Aduh, ya cuman gitulah bos. Namanya pemerintah sudah membuat aturan, ya kita harus taat ya. Kita harus mendukung apapun resikonya ya. Apalagi sebagai warga negara yang baik ya, kita berusaha sebisa mungkin lah juga mensosialisasikan juga, kita ngebantu juga ke teman-teman yang lain untuk ngebantu juga nih biar pencegahan COVID nih bisa menurun gitu. Tadi mungkin bisa dengan sosialisasi nggak mudik, atau mungkin juga ikut aturannya. Terus juga bisa juga dengan kita galakan terus 5M yang terbaru sekarang kan makin banyak kayaknya M-nya nih. Gue bingung juga nih. Tadi kan 3M tuh mudik nih. 5M tuh apa ya? Yang dulu kan yang umum menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan ya. Kayaknya ditambah menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas kalau nggak salah ya bos. Dikoreksi aja. Gitu. Jadi kalau dari gue pribadi sekarang sih kayaknya udah ini ya bos ya. Kemarin kan juga sudah disebut sama dokter Tirta nih, kayak mudik tuh kayak jadi tameng pemerintah aja, kayak menegakkan benang basah gitu. Kayak udah tahu kasusnya akan naik, jadi kayak mudik jadikan alasan gitu kan. Kayak tuh kan udah gue bilangin jangan mudik, lu mudik sih kasusnya naik kan tuh. Nah jadi kayak gitu tuh biar kayak nggak langsung habek gitu ke pemerintah semua. Jadi ada ngeles-ngelesnya dikit lah gitu ya. Jadi kayak menurut gue sekarang ini sih kayak udah orang tuh udah lebih butuh uang kayaknya bos, ekonomi kayaknya ya. Ya kayak kantor gue aja tuh babak belur bos, nggak ada larangan mudik ini gitu, nggak boleh terbang segala macem. Gila ruginya tuh hampir M sampai triliunan bos gara-gara larangan mudik. Ya maksudnya ya oke, maksudnya gue ngerti kalau dari sisi para nakes dan segala macam tuh kesehatan tuh paling utama gitu. Memang maksudnya kesehatan, kalau kita sehat kita bisa melaksanakan aktivitas, ekonomi jalan segala macam gitu. Tapi di sisi lain ya kita harus fair-fairan juga gitu, harus lihat dari sisi yang lain gitu. Kalau sebagian orang juga tetap butuh makan bos, tetap harus ada aspek ekonominya di situ, itu nggak bisa dilepasin gitu. Apalagi Indonesia sangat beragam sekali dan mungkin sebagian besar itu golongan menengah ke bawah ya, yang ya kalau orang-orang kaya mah kalau ada pandemi kayak gini enak, tabungannya banyak, dia mungkin bisa isolasi mandiri di rumah atau apa. Ya kalau orang kecil bos, buset, dia harus ngojek, harus keluar ke pasar segala macam. Ya itu kalau lu teriakin ada covid nggak boleh ada ini, tutup ABCD segala macam, ya dia nggak bisa makan. Makanya aspek ekonomi kalau menurut gue sekarang kayak udah jadi perhatian juga ya. Udah setahun lebih pandemi kayak gini tuh, bukannya orang abai sama protokol, tapi perut mereka udah gak bisa ditoleransi gitu. Perutnya harus makan. Dan ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak ya gitu. Jadi orang sekarang kayak lebih mikir masing-masing gitu. Ya gue juga nggak bisa munafik kalau misalnya ya udah, yang penting gue jaga kesehatan diri gue sendiri nih sekarang sama keluarga gue gitu. Gue keluar pakai masker, terus mencoba kalau misalnya memang ada potensi rame-rame ya gue melipir sedikit. Atau misalnya kalaupun harus ke sana, misalnya harus naik kereta, transportasi umum segala macem, ya cari-cari di jam-jam awal lah biar nggak kena yang bagian ramenya kayak gitu kan. Jadi kalau menurut gue ya sekarang sebenarnya kembali ke masing-masing bos, karena udah sulit ya kalau misalnya lu harus kayak lockdown, lu harus kayak larangan-larangan ABCD, nggak boleh masuk ke tempat segala macem. Ya sekarang ya udah kayak gini kondisinya gitu. Ekonomi akan terpuruk terus kalau misalnya semuanya serba ditutup gitu, semuanya serba dilarang gitu. Jadi harus ada penyesuaian kebijakan ya, kayak tadi di awal tuh misalnya pembatasan jam operasional, terus juga pembatasan jam ya, walaupun di awal nggak efektif ya bolehlah mungkin misalnya dicoba, tapi tujuannya di tiap jam itu tuh intinya untuk mengurangi kerumunan ya, bukan dalam artian jam ini tuh kayak tadi gue bilang kayak kalau lewat jam itu tuh nggak ada covid gitu. Tapi misalnya lu mau batasin sampai jam 9 atau jam 10 malam, di tiap jamnya juga harusnya kayak ada pengontrol kerumunan gitu. Misalnya per jamnya harus ada 500 orang atau berapa yang 50% dari kapasitas itu. Begitupun juga dengan tempat-tempat transportasi 50% kapasitas, kafe segala macam gitu. Nah kalau menurut gue itu lebih fair gitu. Jadi kayak kita pengaturan protokol aja. Terus mungkin juga persyaratan tes sebelum perjalanan gitu kan. Nah dibanding kita yang melarang-larang, toh ujung-ujungnya orang pasti nyari celah bos. Nyari celah. Lu ngasih kebijakan mudik 6 sampai 17. Ya sebelum tanggal 6 tuh banyak orang yang udah berangkat duluan gitu. Bahkan bisa jadi setelah tanggal 17 ya ada juga nanti yang baru mudik gitu. Karena soal ngerasanya Covid itu ada di tanggal 6 sampai 17 Mei itu doang gitu, di pas
periode larangan mudik aja, tapi sebelum sama sesudahnya ya orang anggapnya ya udah gitu. Karena kan balik ke diri masing-masing lagi. Gue yang akan menjaga kesehatan pribadi gue sama orang-orang di sekitar gue, orang terdekat gue, itu keluarga gitu. Asalkan itu tadi, ekonomi bisa jalan, keluarga gue bisa makan gitu, semuanya bisa tetap berjalan lah walaupun lagi covid kayak gini. Karena ya itu tadi bos, sudah susah lah, sekarang udah lewat setahun, orang udah pada mulai capek. Intinya tetap waras aja, tetap jaga kesehatan pribadi masing-masing dan juga keluarga. Sama gue juga mau ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Intinya selamat lebaran semuanya. Pokoknya apapun pekerjaannya, kondisinya, dimanapun kita berada, semoga sehat selalu. Dan semoga kita berdoa bareng-bareng agar pandemi ini cepat terkontrol ya, terkendali. Cepat angkat kaki dari muka bumi ini. Emang ini covid sudah merubah semua segala tatanan kehidupan. Oke, itu aja untuk culam susu malam hari ini. Semoga lu semua bisa enjoy, dan juga ya kita obrol bersantai aja kayak gini kan, kita curhat-curhat aja, dan kita doakan semoga tahun depan kita bisa mudik ya bos. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.